Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, kalian semua pasti udah mendengar mengenai rumor terpanas di bulan Februari ini. Apa rumor tersebut guys ya? Yakni mengenai Juventus yang tertarik untuk memboyong Kapten Timnas Indonesia Bang J atau JIZ yang sekarang ini menjadi kapten di klub Venezia. Namun sampai bursa transfer musim dingin tahun 2025 per 2026 ditutup pada tanggal 3 Februari kemarin ya, Itzes masih tercatat sebagai pemain Venezia guys. Dan pada akhirnya Juventus memilih untuk merekrut Lloyd Kelly sebagai bek baru mereka. Ya, apa yang terjadi ya? Bahkan ya, Zlatan Ibrahimovic dari AC Milan itu pun mendekati JIZ ya, supaya JIZ mau bergabung dengan AC Milan. Wow, ini kabar yang luar biasa sekali dan ini benar-benar positif ya, karena beberapa pemain upload Timnas Indonesia benar-benar dilirik oleh tim papan atas ya. Ini nggak main-main, Juventus dan AC Milan guys ya. Dan sebelumnya Juventus sudah melakukan komunikasi dengan Venezia terkait kemungkinan transfer Itzes guys ya. Tetapi harga yang ditetapkan oleh Venezia sebesar 20 juta euro membuat klub Bianconeri ya merasa ragu untuk melanjutkan negosiasi. Wow, luar biasa sekali ini guys. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue ingin mereaction salah satu kabar yang membahas ketertarikan Juventus terhadap Bang J atau JIZ. Oke, mari kita simak video yang satu ini guys. Ya, lagi dan lagi ya, Mimin selalu memberikan peringatan, warning, berusaha dan berdoa itu adalah kunci sukses, bukan bermain judi online ya. Kalian dengarkan itu guys. Oke ya, channel yang gua reaction ya, video yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel gua, please buruan ya, tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar kabar berita Timnas Indonesia yang bakal gua reaction. Mari kita simak bareng guys. Timnas Indonesia boleh jadi wajib bersyukur karena punya pemain seperti JIZ. Wow. Pasalnya, pemain 24 tahun tersebut benar-benar mampu membawa dampak positif baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Keberadaan Jay sebagai pilar lini belakang sekaligus kapten pada akhirnya membuat pertahanan tim Garuda jadi lebih oke. Dan penampilannya yang terbilang konsisten di Serie A musim ini beneran membuat nama Indonesia ikutan nge-up khususnya di sepak bola Italia. Nah, seperti yang kita tahu kalau belakangan ini Jay santer dihubungkan oleh dua tim raksasa Italia, Juventus dan AC Milan. Namun dari dua tim itu, Milan lah yang diketahui masih sangat ngebet mendatangkan Jay walaupun Venezia mematok harga yang gak murah. Yap, legenda klub Zlatan Ibrahimovic bahkan akan terus mencoba menyelesaikan negosiasi agar setidaknya musim depan Jay bisa berlabuh ke San Siro. Tentu segala cara akan dilakukan, mengingat yang ingin jasa Bang Jay gak cuma mereka. Nah, berkaca dari sikon yang ada, pada akhirnya membuat media-media di Italia semakin ingin membuktikan pernyataan Roberto Mancini soal 4 pemain muda Indonesia yang menurutnya bisa mengembangkan karir di Italia. Wow, luar biasa sekali guys ya. Gak main-main, yang memperebutkan JIZ ya adalah klub papan atas di Liga Italia. Siapa yang gak kenal Juventus? Siapa yang gak kenal AC Milan guys ya? Namun gua rasa alangkah baiknya JIZ tetap bertahan di Venezia. Karena apa? Di Venezia dia akan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak guys. Seragam Garuda, sosok JIZ benar-benar langsung membuat fans timnas jatuh hati. Dan sejak saat itulah, selama JIZ tersedia, posisinya sungguh tak tergantikan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Bahkan sekarang ini, Bang Jai diberi tanggung jawab sebagai kapten tim, yang mana artinya selain harus fokus mengawal lini belakang, dirinya juga harus membagi peran sebagai sosok pemimpin bagi tim. Dan sejauh ini, apa yang ditampilkan Bang Jai baik di dalam ataupun di luar lapangan, asli keren banget. Maka dari itu, pokoknya beruntung banget deh kita bisa punya pemain seperti JIZ yang mungkin dalam setahun 2 tahun lagi, kalau ia bukan pemain Indonesia, pastilah ia akan menjadi bagian dari skuad timnas Belanda. Here. We've worked so hard to be here. We are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map.
Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Yap, harus diakui, Jesus bukanlah modelan back yang angin-anginan, yang cuma bisa main bagus dalam 1-2 pertandingan, kemudian besoknya jeblokan. Formanya terhitung konsisten, baik saat di timnas maupun bersama Venezia. Nah, khusus di level klub, jelas semua orang tahu betapa bapuknya tim yang satu ini. Namun di luar itu semua, secara individu, penampilan Bang Jai boleh jadi adalah salah satu yang terbaik. Dikutip dari Football, dari 21 pertandingan yang sejauh ini udah dimainkan Jai, ia mampu menampilkan catatan statistik yang gak terlihat sebagai back tim papan bawah. Dari sisi bertahan, terhitung Bang Jai mampu melakukan 19 tackle sukses. Kemudian ia juga mampu memenangkan 74 duel, lalu 15 kali melakukan intercept sukses, dan 60 ball recoveries. Nah, kelebihan Jesus jelas gak cuma sekedar menjauhkan bola dari lini pertahanan saja. Karena sebagai seorang ball playing defender, Jesus nyatanya sanggup memenuhi kebutuhan itu. Yang mana sejauh ini Bang Jai mampu mencatat 882 passing sukses. Dengan akurasi rata-rata mencapai 86,8%. Selain itu, Jesus juga udah bikin 1 gol musim ini. Dan dari semua itu, yang bikin tim seperti AC Milan makin ngebet mendatangkan Jesus adalah soal gaya bermain dari seorang Jai itu sendiri. Yap, Bang Jai bukanlah tipe back gerada geruduk, main tubruk alias back-back yang riskan terkena kartu. Terbukti sejauh ini, ia baru mengoleksi 3 kartu kuning, tanpa sekalipun kena kartu merah. Bahkan di sepanjang karirnya sebagai pesepak bola, Jesus baru sekali kena kartu merah. Itu pun udah lama banget, saat ia masih membela FC Eindhoven. Yap, Jesus adalah tipe back yang lebih mengutamakan timing, serta memilih bermain klinis sesuai dengan model rambutnya yang begitu klinis. Yang bikin spesial lagi, Jai itu seolah terlahir sebagai pemimpin. Dan itu kelihatan banget dari cara dia mengatur rekan-rekannya, baik saat di timnas ataupun Venezia. Yap, sekali lagi usianya memang baru 24 tahun, tapi jiwa kepemimpinannya sudah membara dalam dirinya. Wow, luar biasa sekali ya. Jesus ya, statistik bermainnya positif semua dan di atas rata-rata guys ya. Dan dia merupakan salah satu back timnas Indonesia yang memiliki catatan yang luar biasa. Bahkan dia sempat mencetak gol klub papan atas Italia, Juventus. Ini luar biasa sekali ya. Dia gak hanya bermain clean sheet di belakang, tapi dia juga bisa mencetak gol guys ya. Dan yang terutama Bang Jai ini punya gaya kepemimpinan yang luar biasa di atas lapangan ya. Punya visi bermain yang luar biasa, punya misi bermain yang luar biasa juga ya Bang Jai ini. Yap, melihat sikon dan statistik yang ada, sekali lagi wajar jika tim kaliber AC Milan diketahui akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Jesus musim depan. Harga 20 juta euro memang dirasa cukup mahal bagi seorang pemain debutan Serie A yang bahkan nilai pasarnya cuma 3 juta euro. Akan tetapi, jika sampai di akhir musim Jesus bisa mempertahankan konsistensi penampilannya, mau Venezia degradasi pun, kemungkinan besar dirinya tetap akan laris manis di bursa transfer dan Milan harus waspada sebab tim-tim seperti Torino, Fiorentina, Lazio ataupun Bologna juga ingin sosok Jesus. Bahkan tim-tim tersebut siap memberikan garansi tempat reguler. Selain itu, menurut laporan lainnya, Jai ini juga masuk radar tim-tim di Liga Prancis serta beberapa tim di Inggris. Maka dari itu, AC Milan harus benar-benar bisa meyakinkan Jesus apabila serius. Dan karena itulah, sosok karismatik seperti Zlatan Ibrahimovic diutus untuk mengurus soal ini. Yap, seandainya nih Jesus gabung ke Milan, maka ia harus benar-benar membuktikan dirinya layak bersaing dengan back-back Milan yang lainnya. Namun melihat performa barisan belakang Rossoneri yang udah kebobolan 24 gol dari 22 pertandingan, harusnya Jesus bisa lebih pede buat bersaing mengingat back-back Milan lainnya juga nggak bagus-bagus amat. Apalagi kalau ia beneran ditebus dengan harga mahal. Ya kali cuman mau dijadiin pajangan, kan gitu. Nah, benar sekali nih guys ya. Lebih baik ya Jesus memberikan pernyataan tegas ya. Dia mau pindah asal diberikan jaminan untuk dimainkan di tempat utama guys ya. Takutnya nanti kalau pindah di AC Milan atau Juventus ya, dia tidak mendapatkan menit bermain. Kan rugi guys. Pada akhirnya emang membawa berkah buat pemain Indonesia lainnya. Karena sekarang media-media di Italia mulai meyakini kalau 4 nama yang pernah masuk catatan Roberto Mancini sebagai pemain muda yang sangat bisa mengembangkan karir di Italia adalah mungkin benar adanya.
Yap, nama-nama seperti Marcelino, Justin Hubner, Nathan Joaon, serta Ivar Jenner dianggap punya gaya main yang sangat pas dengan kultur sepak bola Italia. Selain itu, berkat tersendiri juga nyerempet tipis-tipis ke Rizky Ridho yang kita tahu juga masuk radar salah satu tim Serie B. Yap, dengan adanya Jesus, paling enggak, anggapan remeh media-media Italia soal kualitas pemain timnas Indonesia sedikit banyak udah berkurang. Karena pada dasarnya, beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Michel Kars, Sandy Walsh, hingga Martin Paes sangat bisa bersaing paling tidak masuk ke tim papan tengah Serie A. Dan gak apa-apa kalau semisal banyak pesepak bola timnas Indonesia yang berkarir di Italia, entah itu Serie A, Serie B, atau mungkin Serie C bagi yang usianya masih U20-an. Karena bagaimanapun, Italia dikenal sebagai salah satu negara yang tradisi sepak bolanya kuat, sehingga pastinya mereka akan tetap bisa berkembang jadi lebih baik. Kayak Nathan misalnya, daripada cuma terus-terusan jadi camat di Swansea, ada baiknya selain balik ke Liga Belanda, Nathan bisa kok coba-coba untuk mengintip persaingan di Italia dan belajar menata karir seperti CSS yang berjuang dulu dari Serie B. Pokoknya apapun deh, asal kualitas timnas Indonesia bisa terus meningkat step by step. Karena emang untuk saat ini progresnya udah ke arah yang bener. Ya, bener banget nih. Gua setuju dengan pernyataan Mimin ya. Progres sekarang ini sudah ke arah yang lebih bener ya. Dan jika rumor JICS dilirik oleh tim-tim papan atas, ini akan sangat menguntungkan buat skuad yang lain guys ya. Contohnya seperti Rizky Ridho yang sekarang masih bermain di Liga 1 BRI ya di Indonesia. Siapa tahu JICS bisa mengangkat pemain seperti Rizky Ridho ini untuk bermain di Liga Italia guys. Dulu di Serie A musim ini, dan syukur-syukur ia bisa membantu Venezia lolos dari jurang degradasi. Percaya deh, pokoknya CSS ini banyak yang minat. Hanya saja, kalau dilihat-lihat, C ini emang tipe orang yang gak suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang mana justru tim-tim seperti Fiorentina atau Torino lah yang akan dipilih C untuk kenaikan karirnya. Alasannya sudah pasti, soal jaminan menit bermain, karena diketahui Torino serta Fiorentina adalah dua tim yang paling serius karena ngincernya udah dari awal musim ini. Ya mungkin bagi C, gak apa-apa naik levelnya step by step, daripada terburu-buru langsung ke tim besar tapi ujung-ujungnya malah gak bagus, serta cuma jadi cadangan atau brand ambassador dadakan kan repot. Dan untuk pemain lainnya, khususnya para pemain muda yang ada di Liga Indonesia, gas terus untuk belajar serta berlatih. Kalau ada kesempatan abroad, gak usah mikir dua kali, karena bagaimanapun standar masuk timnas Indonesia kini sangatlah tinggi di bawah jajaran pelatih yang baru. Dan semisal kalau abroad, jelas hikmahnya nggak cuma sekedar sepak bola, tapi bisa belajar soal banyak hal, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan lain-lain. So mudah-mudahan kedepannya makin banyak pemain Indonesia yang bersinar di luar negeri. Amin. Khususnya mereka yang berasal dari didikan dalam negeri. Buktikan kalau kalian juga bisa kok menembus tebalnya dinding persaingan. Oke, kita Garuda. Oke, kita Garuda. Guys, itulah kabar berita yang udah gua reaction ya buat kalian semua, terutama supporter fanatik timnas Indonesia ya. Semoga kalian semua mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Dan buat kalian semua, terima kasih yang udah nonton video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini dan belum subscribe, please buruan dukung